Bunda Khadijah, itu kan juga dulu sebelum menikah dengan Nabi Muhammad juga pebisnis kan? Betul. Nah banyak sekali cewek-cewek tuh yang nanya ke aku, Ci bisa nggak minta dari sudut pandangnya Ko Felix menceritakan gimana seorang pebisnis muslimah di zaman dulu tuh menjalankan bisnisnya? Itu luar biasa. Iya. Bunda Khadijah itu adalah saudagar kaya banget. Dan dia punya banyak fans juga yang pengen nikahin dia selain Nabi Muhammad, tapi dia kan pengennya sama Nabi Muhammad ya, karena Nabi Muhammad punya karakter yang bagus. Nah, artinya tidak menjadi masalah bagi seorang perempuan untuk berekspresi, untuk bekerja ataupun untuk untuk ya menghabiskan waktunya dengan cara yang dia suka. Bahkan seorang laki-laki harus provide itu. Ingat, laki-laki adalah supporter bagi seorang perempuan. Begitu aku nikah, aku bilang sama istriku gini, apa yang kamu mau lakukan untuk ekspresimu, untuk dirimu sendiri atau untuk dakwahmu segala macam. Dia bilang, wah aku juga bingung. Ya udah, aku coba arahin. Mau masak, mau jahit, mau untuk bisnis, jualan, satu lagi apa ya, lupa aku. Pokoknya aku kasih pilihan lah. Dia akhirnya bilang, aku mau belajar jahit aja deh, aku mau jualan baju. Akhirnya kita anterin ke balai latihan kerja. Karena waktu itu kita lagi kondisinya lagi nggak memungkinkan untuk langsung belajar kayak yang ahli. Kita anterin, aku yang anterin, naik motor gitu kan ya. Lalu dia belajar dan segala macam. Tapi setelah itu dia bilang, nggak jadi deh, mau masak aja. Udah kita beliin kuali, kita beliin alat-alat masak. Lama-lama dia bilang mau dagang, ya udah kita beliin HP dan segala macam. Sebagai tugas seorang laki-laki adalah memastikan mereka punya ekspresi tadi. Nah, jadi salah ketika seorang perempuan itu harus cuma di sumur, kasur dan dapur. Seperti sumur, kasur, dapur. Ya kan, itu kan pandangan orang kan. Nah, apakah kemudian salah perempuan yang kemudian cuma di sumur, kasur dan dapur? Tidak juga. Artinya tidak, menurutku ya, tidak salah satunya harus direndahkan juga. Makanya yang aku nggak suka, yang aku kritik pada feminisme itu juga adalah ketika mereka justru menganggap yang ini rendah dan menganggap seolah-olah ketika orang-orang itu dikerja di kantoran, mereka ngejar karir, mereka berbisnis, inilah perempuan yang seharusnya. Tapi mereka mau memandang rendah yang kayak gini. Menurutku yang kayak gini justru punya problem tersendiri, punya punya challenge tersendiri dan punya nilai value tersendiri yang juga nggak bisa digantikan juga. Artinya ada orang-orang yang kayak aku yang proud dengan ibuku yang setiap hari di rumah. Itu kan ya. Ada orang-orang yang proud dengan ibunya ketika dia bisa untuk ngurusin dia sampai kemudian ngejar karir. Ada orang-orang yang proud dengan ibunya yang single parents. Tapi masih tetap kemudian untuk bisa untuk ngurusin anak-anaknya. Bagiku tidak bisa direndahkan satu sama lain. Kita nggak bisa bilang, oh yang karir itu tidak sayang sama anak-anaknya. Nggak juga gitu. Gitu kan ya. Ada orang bilang gini, biasalah pakai contoh, anakmu dititipin pada pembantu ya. Emang kamu mau menitipkan permata sama pembantu? Berarti kamu nitipkan sama pembantu, berarti anakmu lebih rendah dong nilainya daripada permata. Nggak gitu juga ceritanya. Kita nggak tahu setiap orang tuh punya kesulitan apa aja. Maka yang perlu kita lakukan adalah ngelihat orang-orang ini selama kewajibannya masih terlaksana, maka ekspresi hidupnya mau seperti apa, itu adalah yang harus kita dukung sebagai seorang laki-laki. Kalau pandangan laki-laki. Kalau pandangan perempuan, maka setiap perempuan yang memudahkan suaminya, itu salah satu pintu surga. Enak ya? Jadi memudahkan itu maksudnya apa? Bantuin dia. Bentar, ini takutnya nanti disalahartikan juga karena bukan khawatir ya. Karena banyak cowok-cowok yang zaman sekarang diklaim oleh para wanita tuh bajigor ya juga ya. Malah ada yang menjustifikasi, cewek-cewek sekarang kan pada kerja, lu kerja dong bantu-bantu ekonomi keluarga. Nah, itu dia. Malah cowoknya yang nyuruh dirinya kerja. Kalau cowoknya yang nyuruh, jangan. Karena ada beberapa kata-kata yang kalau dikeluarkan sama laki-laki jadinya salah. Harusnya itu dikeluarkan dari perempuan. Atau laki-lakinya bisa bilang, kamu mau nggak kalau kayak gini? Kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, karena ini tugas aku. Tapi kalau kamu mau, kamu bantuin aku. Karena Nabi Muhammad itu bucinnya salah satunya adalah ketika Bunda Khadijah itu sudah meninggal. Ya salah satu yang dia katakan adalah kenapa dia nggak bisa move on daripada Bunda Khadijah. 3. Yang satu adalah ketika orang nahan tangan dari dia, Bunda Khadijah ngasih semuanya. Yang kedua, ketika orang nggak beriman pada dia, Bunda Khadijah yang pertama kali beriman. Yang ketiga, dari Bunda Khadijah dia mendapatkan anak nggak dari yang lain. 3 itu. Nah, berarti kemuliaan Bunda Khadijah itu salah satu terletak pada harta yang dia berikan.